Pemirsa apa kabar? Kita ketemu lagi di acara NTV Weekend yang mengulas seputar berita yang sedang viral di kanal YouTube NTV Official. Bersama saya Fana Syafa. Dan saya di Martrio. Banyak sekali berita yang viral dalam minggu ini, Dimar. Itu ada yang bahagia, Menarik, ada yang menarik. unik. Nah, itulah uniknya di NTV Weekend ya. Tapi untuk berita yang pertama ini cukup miris. Cukup miris. Cukup miris, yaitu tak punya akhlak lokasi erupsi Gunung Semeru dijadikan wisata dadakan. Arek wedo-wedo iki dadiin meler. Suruh pinggir lapat kayak putu. Seperti inilah aksi 3 remaja putri yang beredar dalam video amatir. Mereka asyik bersuah foto ria di sekitar lokasi bencana permukiman yang terdampak guguran awan panas. Bahkan ketiga remaja putri itu melepas tawa bahagia dan bergaya di sungai aliran lahar dingin dari Gunung Semeru. Mereka seakan-akan senang dan menikmati kondisi. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Wah, cukup miris sekali ya. Bukan cukup, miris banget ya. Saya juga nggak ngerti apa sih yang ada di benak mereka. Nah, itu kan masyarakat di sana kan sedang berduka. Nah, mereka malah asyik selfie-selfie. Nah, itu. Kok bisa sih melakukan hal seperti itu ya? Seperti yang kita ketahui kan kalau masyarakat di sekitar Gunung Semeru, Lumajang itu sedang berduka. Mereka sedang sedih karena adanya erupsi. Bahkan seperti kita ketahui kan sampai ada jembatan Geledak Perak yang roboh, kemudian rumah yang akhirnya tidak bisa ditempati, kemudian mereka mengungsi. Tapi dengan adanya warga yang datang ke sana, walaupun ya memberikan bantuan, kemudian selfie check. Tapi itu kayaknya nggak ada etika ya Nggak jadinya tepat. ya. Iya, nggak tepat. Bayangkan, di sana itu mereka tuh sedang berduka lah ya. Kok masih sempat-sempatnya mengambil apa itu angle ya. Angle adalah tempat yang notabene itu merupakan tempat berduka, ada bencana dan lain sebagainya. Kemudian dengan senyum, diunggah di medsos dengan berbagai caption yang di situ ditulisannya macam-macam kan. Biasanya captionnya turut berduka untuk Semeru, tapi Wajahnya, fotonya senyum. ekspresinya iya. Ini kalau kita bayangkan ya, atau ada pertanyaan, di mana sih empati mereka? Di mana sih rasa toleransi mereka yang seharusnya kita itu di situ bukan sekedar membantu, tetapi juga setidaknya berdoa, kemudian janganlah memanfaatkan momen-momen seperti itu hanya untuk buat kita viral. Kalau ngomong-ngomong soal viral kan di rumah aja terus joget-joget TikTok itu juga Iya. cepet loh viralnya. Betul, banyak loh tempat lain ya, selain sekitar di rumah tempat tinggal sendiri ya, atau ketika berada di tempat yang lebih layak lah misalnya, yang tempat itu benar-benar tempat wisata, itu kayaknya kan lebih bagus. Yang itu tadi nggak tepat. Bukan nggak tepat lagi itu, memang sudah salah kaprah kan jadinya ya, pengennya datang ke sana, atau seharusnya datang ke sana untuk memberikan bantuan, memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka itu secara psikis dan lain sebagainya itu bisa bangkitkan. Tetapi dengan selfie, kemudian diunggah di medsos, dan akhirnya mereka tuh seolah-olah inilah aku di sini dengan bangganya, dengan senyum, itu sesuatu yang nggak tepat. Kayak apa ya? Kayak mengambil suatu kesempatan di dalam kesempitan. Atau bisa dikatakan itu ya, di saat orang lain mengalami luka, kok bisa sih menari-nari di atasnya? Nah, Ini sangat disayangkan. Jadi kalau memang kita itu datang ke suatu tempat, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, memberikan bantuan, ya sudah, kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jangan begitulah sampai cekrek, ternyata hanya untuk kepentingan dengan dirinya sendiri. Bayangkan. kebutuhan untuk snap Instagram dan juga ngebayangin nggak sih perasaan orang-orang yang ada di sana ya? kebayang sedihnya. Nah, aku di sini juga ikut merasakan. Makanya, itu yang datang memang bukan hanya orang di Lumajang sendiri sebenarnya ya, dari berbagai tempat, kabupaten lain, kabupaten sekitar ya. Jadi kalau memang Anda mau datang ke sana, mau ke tempat yang itu adalah sebuah bencana, ya pastikan bahwa tujuan Anda itu benar. Tujuan Anda itu tidak melenceng dari apa yang menjadi tujuan awal ketika Anda datang ke tempat itu. Karena biasanya tuh mereka kayak embel-embel jadi relawan gitu. Tapi tepat sampai di sana malah selfie lah, terus apa ya, kayak seumpama itu kayak ikut bersih-bersih, tapi disuruh foto temennya kayak gitu. Biasanya sering sih. Iya, atau kadang-kadang gini juga ya, yang lain sibuk bantu-bantu hanya sekedar video-video dan lain sebagainya. Terus dia di mana, dia ngapain gitu loh ya. Padahal kalau untuk mengambil dokumen-dokumen tentang hal seperti itu sudah banyak kan dari pihak-pihak yang memang menangani hal seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita juga bijak di dalam bermedsos, itu penting lah ya.
Banyak sekali loh jenis makanan unik yang ada di Banyuwangi, termasuk secara umum itu Indonesia ya. Karena beragam sekali Beragam. makanan di Indonesia. Betul. itu. Nah, seperti yang ada di Bondowoso ini, bubur Megasari, bubur unik berkuah kopi. Inilah bubur kreasi baru bernama Megasari. Panganan ini merupakan kreasi bubur sumsum yang dipadukan dengan minuman kopi dan sejumlah bahan lain yang sangat menggugah selera. Pembuatnya adalah Michael Setiawan, seorang kreator kuliner yang berasal dari Kelurahan Dabasa, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso. Pembuatan bubur ini sangatlah mudah, meski bahan yang dipakai cukup banyak. Bahan dasarnya menggunakan bubur sumsum putih seperti pada umumnya. Selanjutnya disiapkan bahan kuah, diantaranya gula merah cair yang tidak terlalu kental, sirup Blue Fire, serta yang unik adalah kuah berbahan sirup kopi mix Arabica Robusta. Sirup kopi ini disaring beberapa kali agar ampasnya benar-benar bersih. Untuk penyajian, bubur sumsum dibuat mirip Gunung Ijen memanjang pada bagian tengah sebuah mangkuk. Selanjutnya, salah satu sisi kawah atau ruang diisi gula merah serta sisi lain diisi sirup kopi. Pada tengah gundukan bubur diberi lubang kecil yang selanjutnya diberi sirup Blue Fire berwarna biru. Untuk menambah keindahan dan memberi sensasi gurih crispy, Michael menambahkan tape crispy pada bagian topping yang juga melambangkan belerang Ijen. Harga seporsi bubur sangat terjangkau, yakni hanya dibanderol seharga Rp12.000. Sekilas, bentuk kudapan tersebut sangat mirip dengan miniatur Gunung Ijen, lengkap dengan kawah serta hiasan belerangnya. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Wah, Apa bayanganmu? lihatnya jadi kepengen makan bubur. Itu Tadi saya pikir kok Dima langsung, aduh aku jadi lapar. langsung apa ya, perutnya langsung bunyi nih. Seolah-olah minta diisi ya. Minta diisi. Bubur loh itu ya. Kayaknya rasanya tuh enak kayaknya. Bayanginnya Soalnya- gitu. Tapi kita belum pernah menikmati kan. Kayaknya nanti lain waktu kita coba Iya. ya. Tapi memang benar ya, bubur yang satu ini membuat penasaran ya. Dari namanya saja, bubur Megasari, bubur unik berkuah kopi. Saya baru kali ini dengar ya, baru kali ini tahu ternyata ada bubur yang kuahnya itu adalah Sirup kopi atau kuah kopi. Nah, kalau biasanya setahu saya banyak sih macamnya ya. Ada bubur kacang hijau, kemudian bubur sumsum dan lain-lain. Tapi yang ini memang ada beberapa keunikan yang kayaknya membuat para pecinta kuliner ini wajib loh ya. Dan Wajib ini untuk mengetahui. bentuknya juga unik sekali. Mirip dengan Gunung Ijen, di mana itu kan bubur sumsum dibentuk kayak di tengahnya itu diberi lubang ya. Ada kayak ijen Dikasih kan. sirup warna biru. Jadi ada kayaknya kesannya tuh blue fire-nya ada Blue gitu Fire, kan. terus ada juga apa ya, di pinggir-pinggir dikasih sirup kopi dan Ada juga kopinya. gula. Nah, terus yang unik lagi ternyata bukan hanya tema Blue Fire yang diusung dalam bubur kopi, maksud kami bubur unik beraroma kopi ini ya. Apa itu, Bang? Tetapi di situ juga ada sentuhan sedikit berbau-bau belerang. Seperti apa itu? Iya, tadi aku melihat itu pakai tape crispy. Nah, Kayaknya nambah cita rasa gurih. iya, bukan cuma menambah cita rasanya, tetapi juga mengundang selera kita untuk segera bisa mencicipi gitu lah ya. Enak Saya ya. ngebayangin tasnya gimana gitu ya. Udah tahu penciptanya atau kreatornya? Ceritanya yaitu Michael Setiawan. Beliau memang apa ya, sudah bergelut di Dunia kuliner. Ya. Dan bukan baru kali ini loh ya. Si pencipta ini menciptakan sesuatu yang unik karena sebelumnya juga sudah pernah. Tapi yang ini memang benar-benar kalau disajikan itu khas dari Ijen tuh kayaknya kentara banget di situ ya, kentara banget. Itu jangan luar biasa. Kapan kita ke sana? Kayaknya habis ini deh. Habis ini langsung ya. kesana. Oke, menarik. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Pastinya kita akan mengulas beberapa berita yang menarik lagi. Tetaplah di NTV Weekend. Nah, Van, ini ada berita yang sempat viral lagi nih. Dan memang sekarang masih viral itu di kanal YouTube NTV Official. Oh, masih viral? Masih viral. Nah, itu adalah sempat vakum, adalah pengrajin di Banyuwangi, mereka sempat vakum. Tapi kali ini setelah pandemi, bukan pandemi sih, apa ya, PPKM PSBB dan lain-lain. udah agak bereda itu kembali bergeliat lagi. Gitu ya. Tentang apa itu? Sempat vakum, pengrajin jimbe ramai pesanan. Siapa sangka dari galeri kecil yang berada di sudut desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini, ribuan kendang jimbe berbagai motif dan ukuran sudah menghiasi pasar Asia maupun tembus pasar Amerika dalam satu dekade belakangan ini.
Namun, badai pandemi yang menerjang membuat galeri milik wanita bernama Nadiroh ini sempat vakum selama 8 bulan. Dampak pandemi juga memaksanya merumahkan sebanyak 11 orang karyawannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat usaha yang sudah dirintis Nadiroh sejak tahun 1998 tersebut gulung tikar. Nadiroh selaku pemilik usaha menjelaskan saat ini pasar global kembali bergeliat. Hal itu tentu saja menjadi angin segar lantaran dapat memulihkan kembali pesanan dari pasar mancanegara yang sempat menghilang. Terbukti saat ini sebanyak 20.000 kendang cimbe dipesan dari pelanggan asal negeri tirai bambu. Dia dan para pekerja yang sempat vakum kini mulai disibukkan dengan pengerjaan kendang cimbe berbagai motif dan ukuran dengan target penyelesaian selama 3 bulan. Saking banyaknya pesanan, para karyawan sampai menambah jam kerja. Tidak sedikit dari mereka bahkan sampai menginap di galeri. Meski bahan baku sebagian merangkak naik, dia mengaku harga yang dibanderol relatif stabil. Hal itulah yang membuat para pelanggan sampai saat ini masih setia memesan kendang cimbe dari galeri miliknya. Dukungan pemasaran dari pemerintah daerah sangat dinanti lantaran hingga saat ini dirinya masih mengandalkan pasar dari para pelanggan mancanegaranya. Kredit lunak juga dibutuhkan untuk terus mengembangkan galeri kendang cimbe miliknya. Ia berharap nantinya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi, terutama yang berasal dari Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Memang harus diakui loh ya, kalau dampak pandemi itu yang terkena itu bukan cuma 1-2 orang. Banyak, hampir dari semua sisi ekonomi itu terdampak, termasuk yaitu tadi pengrajin jimbe yang ada di Kecamatan Sempu. Itu sebelum pandemi, memang mereka ini usahanya itu sangat luar biasa ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi itu jimbe bukan asli dari sini loh. Dari mana? Dari luar negeri Afrika kayaknya. Oh, dari Afrika. Baru tahu aku soalnya. Berarti bukan asli dari Indonesia ya? Jadi kalau kita lihat di beberapa tempat di wilayah Banyuwangi, Genteng misalnya itu kan ada ya pengrajin-pengrajin. Kemudian selama pandemi, yang kurang lebih 2 tahun, itu kalau kita mau jalan di Genteng, lihat gitu kayaknya susah waktu itu. Ternyata mereka kena dampak. Dampak pandemi memang sangat... Iya, menghantam usaha mereka, bahkan ada yang gulung tikar, dan mereka pun bertahan harus dengan sesuatu yang sebenarnya mereka harus sangat ngoyo kan. Nah sekarang dengan adanya PPKM yang sudah mulai longgar. Dalam arti itu sudah kondisi membaik ya, mereka dapat orderan lagi. Dan makanya kan tadi Alvan bilang itu ternyata bukan asli dari Indonesia ya. Tak heran yang pesan itu banyaknya dari mancanegara. Iya, bahkan sampai dari Jepang kalau nggak salah ya, masih dalam lingkup Asia. Jadi mereka ini memang sebenarnya cerdas ya, daripada jauh-jauh harus mengambil dari benua yang berbeda. Kalau sama-sama di Asia, kenapa mereka nggak bikin? Dan ternyata mereka itu pinter loh ya. Itu di daerah Karangsari, pernah ke Karangsari. Dan itu juga katanya saking banyaknya orderan, pegawainya nggak pulang ya. Di galeri. Ini saking banyaknya orderan ya. Tapi ya begitu, ini sekaligus bukan hanya sekedar saking banyaknya orderan, bisa jadi mereka ini sebagai ungkapan atau luapan bersyukur. Karena yang sebelumnya sempat vakum, berapa lama, hampir 2 tahun itu kan, sekarang sudah mulai banyak orderan, jadi mereka ini udah yuk. Semangat lagi. Semangatnya muncul lagi. Itu ada di daerah Karangsari, Kecamatan Sempu. Jadi memang kita berharap bukan hanya para pengrajin jimbe saja, tetapi untuk sektor ekonomi yang lain juga seluruh UMKM lah kalau bisa. Betul, lekas membaik kembali. Van, tahu nggak wisata di Banyuwangi itu yang beda? Yang beda ya? Kalau setahu saya sih Banyuwangi rata-rata memang karena dekat laut ya. Paling ya pantai, hutan mangrove, kemudian air terjun, perkebunan. Itu sih kayaknya Banyuwangi. Bukan, ini ada lagi yang beda dan juga baru di Banyuwangi. Baru di Banyuwangi. Penasaran? Penasaran dong. Yaitu adalah TNI AU susuri angkasa gunung menyan dengan para layang. Tidak dapat dipungkiri, olahraga para layang telah masuk sebagai program sport tourism di tanah air. Gunung Menyan di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi sangat berpotensi untuk pengembangan olahraga para layang. Upaya membuka venue di lokasi itu juga didukung oleh pemerintah Desa Kalibaru Wetan, sebab di lokasi itu terdapat pegunungan dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut dan aspek keindahan alamnya yang rupawan di bagian selatan, barat, dan utara desa.
Sementara itu, Kepala Pembinaan Potensi Dirgantara Kabin Poddirga Lanut Abdurrahman Saleh Letkol Sus Isa Sunet mengatakan, pihaknya menindaklanjuti permintaan Kepala Desa Kalibaru Wetan Muhammad Taufik untuk melakukan survei awal lokasi bagi aktivitas para layang di Pegunungan Menyan. Sebelumnya, survei dilaksanakan selama 2 hari dengan menaiki Pegunungan Menyan untuk melihat dan menentukan lokasi take-off dan landing para layang. Diungkapkan Letkol Sus Isa Sunet, dipilihnya Pegunungan Menyan Kalibaru karena lokasinya baru ditemukan, maka perlu berbagai usaha untuk menetapkannya sebagai venue baru para layang. Namun secara umum, layak dipilih karena dari segi meteorologi, yaitu kecepatan anginnya cukup landai serta bertiup dari berbagai sisi bukit. Hal ini sangat mendukung aktivitas take-off dan landing para layang. Selain itu, utamanya lokasi Gunung Menyan dekat dengan jalan raya provinsi dan juga pusat keramaian. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Nah, Saya pikir kalau Menyan itu setahu saya ya yang dibakar dengan itu aroma. kalau buat dukun-dukun itu. Tapi ini Ini beda di ternyata ya. Gunung Menyan. Gunung Menyan yang ada di Kalibaru ya. Kalibaru. Kalibaru. Ini kayaknya benar-benar unik loh ya. Setahu saya sih kalau saya pernah datang atau pernah menggunakan para layang itu saya pernah itu di Batu. Makanya di Banyuwangi itu baru kali ini ada. Kayaknya benar-benar menarik ya. Beda loh ini, beda, unik, menarik. Jadi pengen kan? Pengen Banget. ke sana. Iya. Jadi kalau selama ini kita memang ke pantai udah biasa ya. Ke pantai Biasa. udah biasa. Air Di terjun angkasa udah kan biasa. belum. Nah, Terjun. jadi ini berarti kita kalau pengen menikmati wisata para layang nggak harus ke Batu ya. Atau ke Enggak. beberapa wilayah lain ya. Kan sekarang udah ada. Di Banyuwangi ya. Nah ini kayak menarik loh ya. Ini kalau saya baca-baca juga ini. Itu tingginya itu lebih ya. Atau sekitar 850 meter ya. 850 meter dari permukaan air laut. Dari permukaan air laut. Itu ngebayangin nggak ketika di berada di atasnya itu seperti apa? Nggak tahu sih, apakah aku bisa jatuh apa tetap di sana? Pikirnya sudah jatuh duluan ya. Tapi memang kayaknya ini sesuatu yang menarik ya. Ngebayangin naik para layang itu, keliling, melihat Banyuwangi. Kita bisa melihat Bandara ada Banyuwangi. Oh, di sana. Pantai, ada. Iya. Jadi nggak harus naik pesawat kan? Enggak. Cukup para layang. Ini kayaknya menarik ya. Terobosan baru yang bisa jadi juga objek wisata untuk menarik wisatawan loh ya. Jadi Dimar bisa lah di medsos itu buka, mulai di up. Ayo ke Banyuwangi. Anda pasti kembali. Ada pasti kembali ya. Ada. Siapa tahu nanti yang tertarik ini bukan hanya orang di sekitar Banyuwangi saja. Karena memang tujuannya kan untuk wisatawan selain domestik ya. Pasti mancanegara juga dibidik. Jadi kalau ke Banyuwangi, ingin yang unik, ingin yang beda, Langsung ke wisata para layang. yang ada di Kalibaru ini. Apa yang kamu bayangin kalau kita tuh datang ke destinasi wisata? Pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Ada lagi? Apa ya? Kan kita berwisata kan inginnya refreshing, lihat yang indah-indah. Tetapi di musim penghujan ini ada yang berbeda. Seperti yang satu ini, musim penghujan, puluhan ton sampah banjiri destinasi wisata. Fenomena sampah kiriman dampak dari musim penghujan tahun ini membuat resah para pengelola destinasi wisata Grand Watu Dodol sebab sampah kiriman yang menggunung mengepung sepanjang kawasan pantai tersebut. Ketua Pokdarwis Pesona Bahari GWD Abdul Aziz mengatakan, fenomena sampah kiriman ini merupakan suatu hal yang selalu terjadi setiap tahunnya. Fenomena sampah kiriman tersebut yang paling banyak yakni sampah jenis kayu sehingga menimbulkan timbunan dan mengganggu pemandangan. Aziz menambahkan, apalagi pantai GWD termasuk salah satu destinasi andalan di Kabupaten Banyuwangi. Pantai yang masuk di Dusun Paras Putih, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo ini menjadi jujukan wisatawan. Pada kesempatan ini, Aziz juga memaparkan selain mengganggu pemandangan pantai, keberadaan sampah-sampah itu juga mengganggu kelangsungan kegiatan konservasi koral maupun terumbu karang. Agar fenomena ini tak berlarut-larut, Aziz bersama rekannya rutin membersihkan lingkungan di sekitar bibir pantai GWD. Selain itu, ia juga mengedukasi wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dengan adanya fenomena ini, Aziz berharap kepada masyarakat yang ada di hulu agar tidak menebang pohon-pohon secara sembarangan karena dapat menyebabkan banjir yang bermuara ke laut, sehingga menyebabkan terjadinya sampah kiriman serta menumpuk di sepanjang pantai. Dari Banyuwangi,
Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Wah, Tuh ternyata kan. datang ke pantai lihatnya sampah. Sampah yang menumpuk, bukan sekedar menumpuk loh ya. Kalau banyak itu istilahnya sudah jadi menggunung. Apakah itu juga masih termasuk indah? Enggak Loh, sih ya. enggak, iya. Otomatis kalau yang mau datang ke situ mikir ya. Ini tujuannya datang berwisata adalah refreshing, ingin melihat sesuatu yang indah-indah. Tapi kalau yang datang itu sudah sampah, ternyata yang dituju nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nggak sesuai ekspektasi lah ya. Nah, kira-kira kita pinginnya apa? Pulang lah, Pulang. cari yang lain. Ini seperti yang terjadi di sepanjang ini loh, Pantai Bangsering kan, sampai GWD itu. Ini memang sebenarnya itu sebuah fenomena. Sebuah fenomena di saat musim hujan itu banyak sampah yang datang ke situ, dalam arti itu kiriman ya. Kemudian numpuk karena mereka bermuaranya kan di laut. Jadi sangat disayangkan kalau sampah akhirnya menjadi pemandangan ketika ada orang datang untuk berwisata. Berefreshing. Refreshing. Astagfirullahaladzim. Jadi kira-kira kalau untuk masyarakat yang perlu diketahui apa sih tentang sampah? Dan masyarakat itu janganlah membuang sampah itu pada di sungai atau di mana, kan akhirnya bermuara ke laut. Iya, jangan Kasian buang juga sampah sembarangan. misalkan di dalam laut itu ikannya makan sampah, makan plastik, Betul. kan malah virus Belum lagi juga. masyarakat di sekitar tempat wisata ya, yang mereka mungkin mengandalkan itu adalah sebagai tempat untuk mencari ekonomi. Kalau dengan adanya sampah yang menumpuk, ya mungkin kalau sampah yang tidak mengganggu sih nggak masalah ya. Tapi kalau sampah misalnya kayak kain, kemudian styrofoam, apalagi kalau ditambah dengan aroma-aroma yang nggak enak. Nggak enak, datang-datang mencium bau yang tidak sedap Nah, itu otomatis kan wisatawan pulang. langsung bad mood. Nah, ini juga berdampak pada pemilik UMKM di situ kan. Jadi untuk Anda jangan buang sampah sembarangan, entah itu di aliran sungai, di parit, atau di tempat-tempat yang bisa membuat sampah itu nanti akan bermuara di lautan. Tetaplah di NTV Weekend, kami akan kembali dengan berita yang lebih viral lagi. Nah, untuk berita yang selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran, tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran. Yang seharusnya itu tempatnya apa ya, nyaman dan bebas dari Gangguan atau was-was itu, ternyata ini malah ambruk. seperti apa itu? Siswa belajar di luar pasca SD Negeri Blimbing 3 ambruk. Atap ruangan kelas SD Negeri 03 Blimbing yang ambruk berupa genteng dan kayu menimpa meja, bangku, lemari, dan fasilitas sekolah lainnya. Akibat kerusakan ini, ruangan tidak bisa digunakan kembali. Menurut pihak sekolah, ruangan tersebut berfungsi sebagai ruangan UKS dan juga ruang serbaguna. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ruangan UKS itu mulai memprihatinkan karena kondisi kayu yang mulai lapuk hingga tidak kuat menahan beban genteng dan juga terjangan hujan. Sementara itu, siswa dan guru terpaksa melakukan aktivitas belajar mengajar di luar ruangan demi keselamatan bersama. Para siswa mengaku tetap semangat dan senang mengikuti kegiatan meski dengan keterbatasan dan kondisi yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso mengaku akan segera memperhatikan dan membangun kembali ruangan sekolah yang ambruk tersebut, agar dapat digunakan kembali oleh para siswa dan guru untuk kegiatan belajar mengajar. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Nah, Lagi-lagi terjadi. untungnya nih ya, kan itu daring ya mungkin ya, kebanyakan keseringan daring. Jadi nggak pernah lihat sekolahannya. Untungnya nggak ada murid di situ dan tidak ada korban jiwa. Padahal sekolah negeri loh ya. Negeri loh. Ini harus Padahal itu sekolah ada negeri. bantuan untuk diperbaiki, segera diperbaiki. Iya, ya. seharusnya memang ada fasilitas ya supaya sekolah itu terjaga. Tapi kalau melihat bangunannya memang sebenarnya itu sudah waktunya direnovasi loh ya. Iya. Itu sejak awal berdiri sampai kemarin ambruk itu yang akhirnya viral kan di NTV Official, kanal YouTube itu memang ada beberapa bagian bangunan itu yang sudah tidak layak. Udah rapuh ya. Sudah rapuh mulai dari penyangganya, kemudian ini sudah sekian lama nggak pernah direhab, nggak pernah direnovasi. Ini juga sangat disayangkan, apalagi yang namanya sekolah adalah sekolah negeri loh ya. Sekolah negeri. Berarti tanggung jawabnya adalah Pemerintah. ke pemerintah. Ya untungnya, sekarang ini kan masa-masa daring ya. Untungnya tidak ada yang sedang bertatap muka di sana. Betul, sedang tidak ada siswa di situ. Untungnya daring sehingga tidak sampai ada korban jiwa. Cuma di sini yang sangat disayangkan siswanya jadi was-was.
takut masuk ke kelas. Itu meskipun yang ambruk itu baru satu ruangan, kalau belajar lagi pasti kan mikir, ini kalau misalnya saya ke ruangan sebelahnya gitu ya, kejadian serupa pas proses belajar mengajar itu bagaimana? Dan akhirnya sekarang mereka lebih memilih belajar Di luar ruangan. di luar ruangan. Ya harapannya kita sih kalau untuk hal seperti ini ya diperhatikan lah, dicek bagaimana kondisi sekolahan, apalagi ini adalah tempat untuk mendidik anak bangsa loh ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa hal seperti ini juga penting supaya anak-anak didik ini tidak khawatir ketika sedang proses Belajar. kejadian kriminal itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja loh dia. Bayangin, apa sih kira-kira kalau orang mau mencuri atau mau mengambil atau berbuat kejahatan? Ya mungkin ya perhiasan, Perhiasan, terus alat-alat elektronik alat mungkin. elektronik ya. Tapi yang satu ini juga perlu diwaspadai loh Dimar. Apa itu? Yaitu adalah spesialis pencuri helm di kafe diamankan polisi. Aksi pencurian helm yang meresahkan para pengunjung kafe akhirnya berhasil terungkap. Kali ini, polisi berhasil membekuk seorang pencuri spesialis helm yang beraksi di kafe Ayah Bunda Masuk Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Menurut Kasih Humas Polres Situbondo, Ibtu Ahmad Sutrisno, seorang pelaku pencuri helm itu kerap melakukan aksi pencurian dengan sasaran kafe dan tempat parkir. Usai dibekuk, pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polres Situbondo, sedangkan aksi pencurian tersebut sudah dilakukan pelaku sejak bulan November 2021. Polisi pun terus mengembangkan kasus pencurian helm itu dan diketahui pelaku sudah melakukan aksi pencurian helm sebanyak 14 kali. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Sementara itu, pihaknya menegaskan bagi masyarakat Desa Mimbaan Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang merasa kehilangan helm agar segera mendatangi Polres Situbondo dan dengan menunjukkan bukti kuat akan helm yang hilang tersebut. Sementara itu, Irul yang merupakan karyawan kafe Ayah Bunda menjelaskan, awalnya pelaku masuk ke dalam kafe dan memesan minuman. Setelah melihat kondisi aman, pelaku langsung mengambil helm target curiannya tersebut. Namun, aksinya itu pun terpergok karyawan dan juga pengunjung lainnya. Selanjutnya, pelaku diamankan serta diserahkan kepada polisi. Ia menjelaskan, kejadian pencurian helm tersebut bukan pertama kali dilakukan dan sudah meresahkan para pengunjung lainnya. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, kayaknya ini aku harus hati-hati lagi untuk menaruh helmku. Besok-besok dimasukkan dalam jok aja. Nggak cukup dong. Berarti sepedanya ganti yang gede. Ya benar. Atau kalau pengen aman ya supaya helmnya nggak dicuri, jangan bawa helm. Ya. Kalau di rumah saja. Orang di rumah saja. Iya. Kalau keluar-keluar kan harus pakai helm. Wajib ya, Wajib kemanapun dong. ya, entah itu kita mau ke kafe, mau belanja, atau mau ke tempat-tempat yang lain, kayaknya helm kalau naik motor itu wajib untuk dibawa loh ya. Tapi yang ini ya pasti meresahkan kan, meresahkan. sekali. Iya. Dan katanya pelaku yang sudah ditangkap itu ya, mengaku sudah melakukan aksi itu di 15 titik. 15 titik. Wah, banyak. Itu 15 titik, kalau yang dicuri itu helmnya cuma satu kan cuma 15 ya. Tapi bayangin kalau di satu titik itu misalnya helmnya 10. Ya lumayan buat dia. Bukan lumayan lagi, lumayan buat dia, tapi ada istilah lumanyun buat yang punya helm kan. Nah, ini nih ya. Belum lagi di sisi lain, pemilik kafe otomatis juga nanti akan ditinggalkan. Bolak-balik datang ke tempat itu, helm saya hilang, datang lagi, hilang lagi. Ah, nggak mau datang ke situ Iya, lagi. karena tingkat keamanannya yang diragukan. Nah ini tukang parkirnya tuh harus apa ya? Harus siaga, harus benar-benar apa ya? Menjaga Iya. antara menjaga sepeda dan juga menjaga helm. Bukan cuma helm sebenarnya ya. Kalau memang ada pengunjung, entah di kafe atau tukang parkirnya itu kan biasanya, ya mohon maaf, itu kan pasti Iya, aku pernah loh di suatu apa ya? Di suatu tempat. Terus awalnya tuh nggak ada tukang parkir ya. Setelah kita mau memundurkan pergi, ada yang pelit-pelit gitu. prit. Dikasih Berapa, uang, Pak? dikasih uang hilang. Dikasih Seringan uang hilang itu. kan. Nah, jadi kayaknya juga perlu perhatian ya ini untuk teman-teman yang jadi, mohon maaf, tukang parkir. Jadi selain mencegah kerapian motornya, mencegah keamanan Tingkatkan motornya, keamanan juga.
helm ini juga penting. Kemudian barang bawaan yang lain juga penting. Mungkin terkadang kuncinya lupa untuk Nah, ini perlu ditarik. diamankan ya, atau diceklah ada apa saja sih di situ. Soalnya kalau dari berita yang barusan saya baca tadi tentang pencurian ini ya, itu satu helm itu dijual itu mulai ya sekitar 75.000 loh. sampai 100 ribuan kayaknya. Itu kalau satu 75, kemudian kalau 10 Udah untung berapa ya? mendekati 1 juta kan. Iya, cuma saya juga mikir, hal ini apakah memang pelakunya ini adalah murni spesialis pencuri helm, ataukah dampak dari kemarin karena pandemi yang 2 tahun ini. Tapi apapun itu tetap tidak bisa dibenarkan loh ya. Jadi penting untuk menjaga keamanan baik itu helm ataupun barang-barang berharga lainnya. Pernah dengerin lagu dangdut? Pernah. Apa? Pernah ya? Pernah dong. Tahu Bang Jiro Mairama dong? Tahu? Pernah denger yang judulnya Mira Santika? Pernah. Tahu kan? Tahu. Tak ya. Ini kayaknya ada hubungannya dengan info yang akan Dimar sampaikan loh. Ini hampir mendekati dengan berita yang satu ini, Apa yaitu itu? tolak peredaran minol, pemuda Kabat borong arak di Desa Labanasem. Menyaru sebagai pembeli, sejumlah warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemuda Kabat Bersatu berbondong-bondong mendatangi toko penjual miras jenis arak di Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Para pemuda ini membeli miras bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk dibuang tepat di depan toko penjual minol tersebut. Aksi ini sebagai bentuk protes warga lantaran kehadiran toko minol di lingkungannya yang sangat meresahkan. Kehadiran toko minol tradisional ini dirasa tak memberikan dampak positif bagi warga. Malah sebaliknya, toko minol jenis arak ini malah memberi dampak buruk bagi warga sekitar, utamanya bagi kalangan pemuda dan pelajar. Terlebih, lokasi toko miras jenis arak ini berdekatan dengan gedung sekolah maupun pondok pesantren. Setelah dilakukan aksi membang minol dilakukan, sejumlah warga langsung datangi Polsek Kabat. Sisa 9 botol berisi arak yang mereka beli langsung mereka serahkan kepada petugas kepolisian yang berjaga. Beberapa miras yang mereka serahkan kepada pihak kepolisian ini menjadi bukti bahwa toko bernama Banyu Urip tersebut masih secara bebas menjual minol jenis arak kepada siapa saja. Meski beberapa waktu sebelumnya sudah pernah disegel oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi. Warga berharap pihak terkait segera memberikan tindakan lebih tegas kepada pemilik usaha miras jenis arak tersebut. Sebab warga khawatir jika toko masih beroperasi, miras masih saja beredar secara bebas dan tentunya akan merusak mental para pemuda generasi penerus bangsa. Karena peredaran miras yang dikonsumsi anak-anak muda ini juga banyak menimbulkan tindakan kriminalitas lainnya seperti pencurian. Dari Banyuwangi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Wah. Ini kok ada yang kepikiran dagang minol. Oh gitu Apalagi ya. itu tempatnya di keramaian. Sebenarnya bukan lebih ke dagangnya sih ya. Apa? Tempat peredarannya, kemudian izinnya seperti apa dan bagaimana. Itu kan. Kemudian kalau kita melihat lagi ke depan atau yang terjadi itu kalau udah ngomong tentang minol, dulu kan setahu saya miras, sekarang minol ya. Minuman beralkohol. Apa yang ada di dalam pikiran seorang Dimar ketika ada minol dikaitkan dengan remaja atau generasi penerus? Kayaknya rusak ya nanti. Iya, pasti seperti itu. Jadi dalam aksi yang memang dilakukannya ini merupakan bentuk protes loh. Bentuk protes. Jadi protes ini terhadap maraknya peredaran minuman tradisional, salah satunya itu jenis arak di lingkungannya itu jumlah warga itu menggelar aksi protes. Protesnya itu memang unik. Kalau biasanya mungkin marah-marah, menggerebek dengan mengambil dan dibawa keluar gitu kan. Tapi ini enggak, diborong. Malah diborong. Diborong, tapi bukan untuk dikonsumsi. Terus? Nah, jadi kalau diborong, dibawa pulang gitu kan mikirnya pasti akan diminum. Enggak kan, ini enggak. Jadi diborong, kemudian dibuka, isinya dituangkan di depan toko itu. Langsung di depan. Langsung, iya. Itu orangnya lihat nggak ya? Ya pasti lihat lah. Kemudian sebagian itu memang diserahkan ke pihak kepolisian. Untuk barang bukti. Barang bukti, karena mereka ini merasa resah, masih saja ada peredaran minol di lingkungannya. Padahal kalau di situ yang membeli itu, yang lebih resah adalah para pelajar, kemudian anak-anak yang notabene itu memang seharusnya itu memberikan contoh yang baik, melakukan hal yang baik, tapi dengan adanya minol,
kemudian mengkonsumsi. Jadi terpengaruhi itu nanti. Iya, jadi mereka protes. Caranya itu tadi, dengan memborong, kemudian Dikeluarkan dituangkan, semua isinya iya, di depan dituangkan di toko. situ. Jadi ini kayaknya ke generasi-generasi kita ya, generasi-generasi muda, cobalah bisa lebih bijak, bisa lebih paham bahwa yang namanya miras ataupun minol dari dulu sampai sekarang itu tidak baik untuk kesehatan juga untuk masa depan. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah di NTV Weekend. Sumringah senyum saya. Dimar juga sumringah. Sumringah. Gitu ya. Kita kalau mau tentang BLT ini ya, pasti mereka-mereka yang benar-benar berhak pasti akan sumringah. Tapi bagaimana jika yang menerima itu bukan yang seharusnya? Tidak tepat sasaran. Iya, seperti yang info satu ini, Dinas Sosial Banyuwangi tarik bansos yang diterima ASN. Sebanyak 3 ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi rutin menerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Henik Setiorini selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi. Menurutnya, ada sebanyak 18 ASN yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Namun setelah dikaji ulang, hanya ada 3 orang ASN yang mendapatkan bantuan tersebut. Henik menyampaikan awalnya ketiga orang ASN terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin sebelum mereka mendaftarkan diri menjadi ASN. Ketiga ASN itu resmi dilantik menjadi ASN per bulan September tahun 2021. Hingga saat ini untuk Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS sudah tarik kembali. Selanjutnya kartu tersebut dinonaktifkan sedangkan untuk dana bantuan sudah dikembalikan ke kas negara. Dari temuan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sehingga dengan temuan tersebut terdapat 2 ASN, penerima BPNT, bantuan sembako, dan 1 orang ASN penerima bantuan PKH. Guna menindaklanjuti peristiwa itu, pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi akan lebih teliti terkait penerima bantuan sosial tersebut. Pihaknya juga terus melakukan pemuktahiran data terkait data ganda warga penerima bantuan pemerintah. Jika pihak pemerintah desa dan masyarakat ada yang menemukan kasus penerima bantuan ganda, segera dilaporkan ke pihak penanganan fakir miskin atau PFM agar bantuan tersebut dinonaktifkan. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Wah, ini yang kayaknya ini dulu kurang mampu kayaknya ya. Dulu. Kurang mampu dapat Dulu kan? bantuan. Iya. Sekarang daftar jadi ASN, lolos. Sudah jadi kan? Tapi namanya masih belum dicoret itu. Iya, ternyata datanya masih belum dicoret dan dia masih menerima bantuan kan. Nah, ini kayaknya juga perlu diperhatikan ini ya. Ya mohon maaf untuk pemerintah mungkin juga perlu mengecek lah hal ini ya. Turba atau turun ke bawah, mengecek lagi. Benar nggak sih kalau si A, si B, si C ataupun D itu mereka adalah orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan BLT. bantuan. Iya, soalnya kalau kita dengar dari beragam kalangan masyarakat itu ya, kan masih banyak yang mohon maaf itu yang sebenarnya seharusnya dapat masih belum dapat. Ini kayaknya datanya juga perlu divalidkan lagi kan ya. Tapi kalau seorang ASN itu harus lebih selektif lagi nih kayaknya. Tapi kalau seorang ASN yang dapat apa sih yang dibayangkan? Ya apa ya, dia udah dapat penghasilan dari ASN-nya. Dari pemerintah kan. Dapat bantuan juga double dong. Double. Kasihan nanti ada yang perlu ada yang Ada yang lebih benar-benar berhak. perlu gitu loh. Ada yang lebih berhak. Bahkan ini ya, coba nih kalau kita teliti lebih rinci ya beritanya itu kan ada sebanyak 3 kan. Ada sebanyak 3 aparatur sipil negara yang di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang menerima bantuan sosial. Bahkan itu Dim ya, sebelumnya itu bukan cuma 3. Tercatat itu ada 18. Wah, 18. Iya. Banyak itu. Ada 18 setelah dikaji ternyata jadi 3. Cuma meskipun begitu kalau 3 ini seharusnya sudah jadi ASN, ya sudah tidak berhak lagi kan. Harus dicoret ya. Iya, harus dicoret. Tapi saat ini dari dalinya pemerintah sih saat ini sudah dicoret, sudah nggak menerima lagi. Itu kayaknya kalau nggak salah itu bulan September ya. September terakhir itu menerima. Terus kemudian Oktober baru tidak menerima lagi. Nah, lagi-lagi ini kayaknya tentang kevalidan data untuk penerima BLT harus lebih diteliti lagi kan, Harus lebih lebih dibuka-buka. selektif. Iya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Walaupun orang mampu, belum tentu bilang, aku nggak mau terima BLT.
Siapa sih yang nggak mau nerima Nah, bantuan? dapat bantuan Pan? kan? Siapa yang nggak mau? Entah itu bentuknya beras, bentuknya logistik, ataupun dalam bentuk bantuan langsung tunai kan? Tunai lumayan kan. Dan mungkin juga perlu diperhatikan lagi di sisi lain ya. Kalau untuk masyarakat yang merasa mampu tapi dapat BLT, cobalah lebih sadar. Aku nggak berhak. Tetanggaku ada loh yang lebih membutuhkan. Iya, dialihkanlah dengan sadar diri ini kayaknya juga akan lebih membuat masyarakat rata lah di dalam menerima mana yang berhak dan mana yang tidak, ya kan? Ya, benar. Benar sekali. Salah satu fasilitas yang pasti dibutuhkan banyak orang itu adalah Jalan. jalan. Kita mau masuk studio ada jalan, kemudian mau keluar ada jalan. Kalau buntu kan nggak bisa masuk. Buntu kan? Bayangin gimana kalau jalan akses utama tiap hari kamu lewati tiba-tiba dibuntu atau dibangun atau ada sebuah bangunan yang buat kamu terhambat. Mimpi apa ya tiba-tiba kok jalannya buntu guys? Nah, seperti yang ini. Seperti berita yang terakhir nih ya Pan ya. Mm-mm. Jalan umum dibangun tembok proyek Dispar, amarah warga memuncak. Adanya proyek pelebaran bangunan milik Dinas Pariwisata Situbondo yang berdiri di atas jalan umum membuat warga resah. Betapa tidak, bangunan tersebut menutupi jalan sehingga membuat akses jalan terisolasi. Peristiwa tersebut juga sempat menyulut amarah warga. Saat kurun waktu 3 hari, warga meminta kepada pihak Dinas Pariwisata agar segera melakukan pembongkaran tembok itu lantaran berdiri di atas jalan umum. Warga menilai jika pihak Dinas Pariwisata terlalu arogan dan tidak melihat kondisi warga sekitar. Selain itu, sebelum melakukan pembangunan proyek pelebaran bangunan, pihak dinas tidak pernah melakukan koordinasi bersama warga sekitar. Sementara itu, Tutik Margianti selaku Kepala Dinas Pariwisata Situbondo mengatakan, pihaknya juga mengakui bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan tersebut belum sempat meminta izin kepada lingkungan sekitar. Pihaknya juga tidak tahu jika selama ini jalan itu digunakan warga untuk akses jalan menuju permukiman dan juga area persawahan. Dalam waktu dekat, pihak Dinas Pariwisata akan melakukan pembongkaran tembok tersebut dan berjanji akan melakukan koordinasi dengan warga lingkungan sekitar. Dari Situbondo, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Jalan umum kan? Jalan umum, tiba-tiba dibangun tembok. Tuh nggak ada pemberitahuan atau gimana sih? Nah, ini. Ya mau warga gimana nggak mau marah coba, yo. Itu warga perumahan, ada sawah. Berarti kan jalannya kan tiap hari itu jalan-jalan utama kan. Kalau tiba-tiba dibangun sebuah tembok dan gak bisa lewat. Mengganggu. Ya otomatis marah lah, tanya kenapa sih kok ini tiba-tiba dibangun sebuah tembok. Dan itu dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ini peristiwa ini di daerah, sebentar, Situbondo ya? Situbondo. Situbondo. Itu lumayan, bukan lumayan lagi, tapi memang masyarakat langsung protes loh dengan hal itu ya. Mereka tuh menilai atau menganggap kok arogan dari Dinas Pariwisata itu. Apa mereka ini sebelumnya nggak melakukan survei ya? Mungkin belum melakukan. Makanya warganya juga heran kan dan marah banget. Iya, tiba-tiba ada bangunan gitu kan. Jadi ini juga sangat disayangkan ini kalau kita lihat itu proyeknya itu adalah proyek pelebaran bangunan milik Dinas Pariwisata Situbondo. Jadi itu memang adanya proyek itu dibangun atau berdiri di atas jalan. Dan ini memang membuat warga ya mau nggak mau ya resah lah. Mereka merasa terganggu kan, akses utama dibangun. Kalau bisa membangun tapi jangan jangan menyusahkan atau membuat itu loh. Membuat masalah baru. Masalah baru. Ingin melebarkan tapi menimbulkan masalah bagi yang polemik ya. Masyarakat di sekitar. Atau setidaknya itu koordinasi dulu lah kalau mau dibangun. Kan pasti di situ ada warga, disurvei dulu. Ini aksesnya apa sih? Coba kalau koordinasi lebih dulu mungkin nggak sampai seperti ini loh ya. Itu pentingnya koordinasi. Nah, jadi kalau tiba-tiba dibangun tanpa adanya koordinasi, siapa sih yang marah? Yang nggak marah. Aku juga ikut marah kali ini. Ini dia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus info terakhir di NTV Weekend minggu ini. Dan kita akan kembali dalam episode berikutnya. Pastinya akan mengulas beberapa berita yang menarik lainnya. Saya Dimas Triyu. Saya Fana Syafa, kita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.